Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi Ibu Ira Hesti Priyadi. Yang terhormat teman-teman kelas D perbankan syariah yang saya cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan pun kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita dengan lancar dan bisa melakukan presentasi online pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan tenganan benderangnya ilmu, yakni dengan adanya agama Islam. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Sofia Aziza selaku moderator sekaligus pemateri pertama dari kelompok 5. Di sini kelompok kami akan membahas tentang audit internal, yang mana rincian pematerinya sebagai berikut. Pemateri kedua yaitu Saudari Nurul Fadilah, pemateri ketiga Saudari Nafria Yaumi, dan pemateri terakhir Saudara Fikri Alif Maulana. Untuk lebih mempersingkat waktu, marilah kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu tentang definisi dari audit internal. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan tentang definisi dari audit internal. Menurut The Institute of Internal Auditors, sebuah lembaga konsorsium auditor internal secara internasional, ini telah mendefinisikan audit internal sebagai kegiatan asuransi dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif dan dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan. Sedangkan menurut Suprisno Ages tahun 2017, audit internal merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh audit perusahaan terhadap segala bentuk pencatatan akuntansi perusahaan, laporan keuangan hingga ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak. Nah, menurut Mulyadi tahun 2014, audit internal di sini merupakan kegiatan penilaian yang bebas yang terdapat dalam organisasi dan dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain guna memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya pasrahkan kepada pemateri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang fungsi audit internal dalam organisasi atau perusahaan, yang mana meliputi yang pertama pengawasan dengan lingkup tidak terbatas, yang kedua memantau kinerja pengendalian intern entitas, yang ketiga sebagai alat untuk melindungi entitas, yang terakhir meningkatkan efisiensi dalam operasi. Yang pertama pengawasan dengan lingkup tidak terbatas, yang mana fungsi adanya audit internal itu adalah sebagai alat pengawasan sehingga memiliki kebebasan untuk melakukan evaluasi, termasuk kebebasan melakukan pengujian yang dilakukan oleh organisasi perusahaan. Yang kedua, memantau kinerja pengendalian intern entitas. Fungsi lain dari audit adalah dapat digunakan untuk pemantauan kerja, di mana dari pemantauan inilah dapat mengendalikan intern entitas sebagai alat untuk melindungi entitas. Audit internal itu dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi aset yang telah dibangun dan dimiliki entitas organisasi perusahaan. Selain itu juga berfungsi untuk meminimalisir terjadinya penipuan oleh pihak-pihak internal organisasi perusahaan, meningkatkan efisiensi dalam operasi. Fungsi lain audit internal itu dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam operasional organisasi, baik itu operasi kinerja sumber daya manusianya ataupun proses produksi dalam perusahaan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafria Yaumi dari kelompok 5 yang membahas tentang audit internal. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang misi audit internal. Sesuai ketentuan SPFIB atau Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, misi dari audit internal adalah terpenuhinya secara baik kepentingan bank dan masyarakat penyimpan dana.
Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, di dalam bank terdapat dan bertemu berbagai macam kepentingan dan pihak-pihak terkait, seperti pemilik manajemen, pegawai, dan nasabah. Walaupun terdapat perbedaan kepentingan antara pihak-pihak terkait, namun pada hakikatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, guna tercapainya bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. Dalam kaitan di atas, audit internal bank harus dapat menempatkan fungsinya di atas berbagai kepentingan tersebut untuk memastikan terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar, dan dapat menunjang perekonomian nasional. Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum dalam setiap bank Indonesia. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Satuan Kerja Audit Internal. Fungsi SKAI atau Satuan Kerja Audit Internal merupakan kegiatan yang bebas yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas struktur dan pengendalian internal dan mendorong penggunaan struktur pengendalian internal yang efektif dengan biaya yang minimum. Yang kedua, menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi. Yang ketiga, menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menemukan keadilan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan. Yang kelima, memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan. Fungsi audit intern bank sangat penting karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional yang melibatkan dari dana masyarakat. Dengan penerapan SPF AIB juga diharapkan adanya penjabaran dari misi, kewenangan, independensi, dan ruang lingkup dari audit intern. Sesuai ketentuan SPF AIB, tugas dan fungsi dari SKAI adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan. Yang kedua, auditor intern mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan meneliti di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya. Sedangkan fungsi Satuan Kerja Audit Intern dalam organisasi atau perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan dengan lingkup tidak terbatas. Yang kedua, memantau kinerja pengendalian intern entitas. Yang ketiga, sebagai alat untuk melindungi entitas. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi dalam operasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma musta'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan pemaparan materi dari para penyaji yang sangat luar biasa, saya selaku moderator menutup jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.